Shalom. Firman Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini dari Markus 12 ayat 28 sampai ayat 34. Demikian bunyinya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar kata-katamu ini bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Dia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, semua hal dalam hidup kita itu memerlukan fondasi yang kokoh sebelum pekerjaan atau pembangunan dapat kita selesaikan. Apakah ada aturan dasar yang paling penting? Saudaraku, Tuhan menetapkan standar fondasi yang kokoh pada komitmen kita terhadap Tuhan dan manusia, yaitu kasih. Saudara yang terkasih, lebih dari 600 perintah yang terdapat dalam hukum Yahudi ini diibaratkan seperti mendirikan bangunan. Ada 600 jenis bahan bangunan yang akan dipakai dalam mendirikan satu bangunan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, bahan bangunan mana yang paling utama, dasar yang akan digunakan dari semua jenis bahan itu supaya fondasi bangunan itu kokoh dan kuat. Saudaraku, lalu kelompok Sanhedrin mengirim seorang ahli Taurat Yahudi, seorang ahli hukum Yahudi, meminta Yesus membantunya menemukan apa yang paling penting dan paling prioritas dalam hukum Yahudi untuk membangun hidup manusia. Namun rencana Sanhedrin adalah mengirim 3 delegasi kepada Yesus untuk mencoba menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan Batman. Mereka berharap Yesus akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa sehingga Yesus akan kehilangan popularitas di antara orang banyak atau orang ramai. Sedikit saya terangkan siapakah Sanhedrin ini. Sanhedrin ini mirip dengan Kongres pada zaman kita. Beberapa anggotanya adalah kaum Republik dan anggota lainnya adalah kaum Demokrat. Ini mirip dengan Sanhedrin yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu kaum Farisi dan kaum Saduki. Saudaraku, tetapi apapun pertanyaan-pertanyaan itu tidak dirancang untuk belajar, tetapi pertanyaan itu untuk menjebak dan membuktikan bahwa kelompok Sanhedrin ini adalah kelompok yang merasa paling benar. Saudara, tapi mari kita lihat jebakan Batman ini.
Justru Yesus melihat semua itu sebagai kesempatan untuk mengajarkan Sanhedrin dan orang-orang banyak dan orang-orang ramai yang mendengarkan itu arti sebuah pelajaran ilahi yang sangat penting. Karena itu saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita, ketika Anda merasa diserang oleh orang lain karena apa yang Anda yakini dan apa yang Anda perjuangkan, saudaraku, jangan pernah tersinggung. Mungkin beberapa pertanyaan itu akan dirancang untuk menjebak Anda atau membuat Anda tampak bodoh dan konyol. Tuhan akan memberi Anda kata-kata yang tepat untuk diucapkan ketika Anda sedang dicobai dengan pertanyaan. Tetapi saudaraku, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk mengajar dan membagikan kebenaran kepada orang lain. Meskipun Yesus mengetahui motif di balik pertanyaan itu, ingat, Ia tetap memanfaatkan kesempatan itu untuk membagikan kebenaran Allah kepada mereka yang bertanya dan kepada mereka yang mendengarkan itu. Ingat saudaraku, respon Anda adalah kesaksian Anda tentang siapa Tuhan dan apa yang Dia katakan. Itulah sebabnya Yesus memulai jawabannya dengan keyakinan dasar pondasi Yahudi. Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang Esa. Kemudian Yesus menyatakan bahwa dalam cara kita membangun hubungan dengan Tuhan, cinta kasih harus menjadi prioritas utama. Cinta yang muncul dari seluruh keberadaan kita, hati kita, pengertian dan kekuatan kita. Tuhan dan kasih Tuhan harus menjadi prioritas dan pondasi kita. Saudaraku, namun ada prioritas kedua yang langsung Yesus sebutkan dan tidak dapat dipisahkan dari prioritas pertama, yaitu mengasihi sesama, seolah-olah sesama itu adalah perpanjangan tangan dari diri kita sendiri. Saudaraku, saya keterangan satu-satu. Kasih yang pertama, firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, mengasihi Allah yang dimaksud Yesus adalah mengasihi dengan totalitas hidup kita, yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itu artinya mencintai Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Saudaraku, berbicara dengan segenap hati berarti menyerahkan segala proses pemikiran manusia, perasaan serta keputusan hanya kepada Tuhan untuk dituntun dan dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan. Lalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati menunjukkan pada pusat komando kita. Disinilah keputusan, pilihan, rencana kita terbentuk. Disinilah perasaan, emosi, keinginan, dan nafsu kita berputar. Disinilah komitmen kami dirumuskan untuk membangun kasih itu. Lalu, dengan segenap jiwamu, itu berarti menundukkan serta mengabdikan segala perkara nafsu, keinginan kepada kehendak Tuhan, sehingga segenap potensi serta perasaan yang ada di dalam diri manusia menjadi sarana kehendak Allah. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa menunjukkan keaktifan kita. Mencintai Tuhan dengan segenap jiwa berarti mencintai Tuhan dengan keaktifan energi. David Gerland berkata dalam komentarnya, menunjukkan bahwa mereka yang mencintai Tuhan dengan segenap jiwanya akan menyerahkan seluruh energinya kepada Tuhan. Kemudian Alkitab berkata dengan segenap akal budimu. Itu berarti akal budi
yang juga adalah pemberian Tuhan harus kita gunakan untuk memikirkan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, bukan berpikir untuk mencari keuntungan diri kita sendiri. Mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kita, karena itu fokus pada pikiran kita, fokus pada pendapat kita, keputusan kita, dan sebuah kesimpulan yang kita lakukan. Karena itu, kasih itu memiliki pikiran yang sehat, berarti pemikiran yang cermat, yang rasional dan masuk akal. Saudaraku, memiliki pikiran yang sehat membutuhkan proses berpikir yang didasarkan pada hikmat dan kejernihan yang diberikan Tuhan, dan bukan dimanipulasi oleh rasa takut. Karena itu saudaraku, berbicara dengan segenap kekuatan itu berarti kita bertindak sekuat tenaga, menegakkan hal-hal yang dituntun oleh firman Tuhan, serta membatasi hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita mencerminkan bagaimana kita menggunakan tubuh dan fisik kita ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita itu berarti mengasihi Dia dengan sumber daya kita, kemampuan kita, dan waktu kita untuk mengasihi Dia sepenuhnya dengan tangan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, dan seluruh panca indera kita. Secara praktis, ini berarti berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kasih yang kedua, yaitu mengasihi sesama, berarti mengasihi siapapun yang membutuhkan saya atau yang membutuhkan saudara. Saudaraku yang terkasih, mengasihi mereka seperti diri sendiri berarti memposisikan mereka sebagai orang yang berharga di dalam hidup kita. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus tetap mengasihi sesama yang meskipun dia membenci kita, membenci Anda, memusuhi kita, dengan tetap mendoakannya. Karena itu begitu pentingnya kasih, sehingga Yohanes mengatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudaraku, ini adalah dua perintah yang menjadi dasar segala sesuatu. Anda tidak dapat memiliki yang satu tanpa memiliki yang lain. Keduanya adalah dua sisi dari hal yang sama. Jika Anda ingin tahu seberapa baik atau seberapa besar Anda mengasihi Tuhan, lihatlah bagaimana Anda mengasihi sesama atau tidak. Untuk itu, Yesus menyimpulkan bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudaraku, perkataan Yesus kepada ahli Taurat ini, Anda tidak jauh dari kerajaan Allah, namun belum sampai di sana. Ayo, mari perhatikan perkataan ini. Ada banyak orang saat ini yang sudah dekat dengan kerajaan Allah, namun belum sampai di sana. George Barna pernah menyebut orang-orang seperti ini adalah sebagai Kristen nosional atau Kristen hipotesis. Artinya, ia mendefinisikan orang Kristen nosional adalah individu yang mengidentifikasi diri sebagai orang Kristen, namun tidak memenuhi kriteria untuk dilahirkan kembali.
Ketika kita berkomitmen untuk mengasihi, kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu seperti pintu yang terbuka menuju kerajaan, namun kita belum masuk ke pintu itu. Ayo saudaraku, mari luangkan waktu sejenak dan mohon kepada Tuhan untuk memberi kita pemahaman tentang apa yang Dia inginkan dan yang kita pelajari dari interaksi ahli Taurat dengan Yesus. Jadikan perdebatan ahli Taurat ini dalam hidup kita ini dengan melakukan operasi pengangkatan kebutaan rohani kita. Saudaraku yang terkasih, Anda diciptakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Keduanya berjalan beriringan. Karena itu, jangan coba-coba untuk memisahkan keduanya. Sekarang, apa yang Tuhan inginkan dari Anda hari ini? Di dunia kuno, yang terpenting bagi dewa adalah kurban dan persembahan. Karena melalui persembahan inilah para dewa ditenangkan dan dipuaskan. Namun, dalam Alkitab, kita melihat bahwa Tuhan tidak digambarkan di sini sangat berbeda. Dia tidak memerintahkan kurban dan persembahan karena Dia membutuhkan. Tidak. Seperti yang dibutuhkan oleh dewa-dewa. Yang paling diinginkan Tuhan adalah ketaatan dan cinta kasih-Mu. Karena itu, saudaraku, mari cintai Tuhanmu dan cintailah sesamamu. Ingat, salib itu adalah mencintai Allah yang kemudian mencintai manusia. Selamat hari Minggu. Shalom.